warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, tuan-tuan guru yang mulia, wabil khusus guru kita pengasuh Majelis Taklim sekaligus pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi beserta seluruh keluarga, Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat kembali mengisikan dalam rangka pengajian rutin bulanan yang diadakan di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, diceritakan dari sebahagian ahli hikmah, inna sya'airal iman arba'atun, sesungguhnya tanda-tanda orang beriman itu ada 4 macam. Kalau yang 4 ini kuat, berarti imannya kuat. Yang pertama at-taqwa. Tanda orang beriman itu mesti bertakwa. Takwa di sini yuradu bihi al-ikhlas. Namun dikehendaki dengan takwa itu apabila beramal mesti ikhlas. Karena kata Nabi, wal ikhlas yuhassinul a'mal. Dan ikhlas itu bintang amal. Ibarat kabun, baik apa tidak kabun, berhasil apa kada tergantung bintangnya. Kalau bintangnya bungkas, pasang 12 ini garam sawat-saran dan 3 bulan, maka kabun rusak. Kami di kampung kami Parit Selamat seberang Tungkal itu karena ada PT baru, rupanya pagung tinggi menyebelah ke kabun kampung. Habis matian, pinang hanya berbuah matian. Kenapa? Pagungnya rusak. Amal begitu juga, apabila ikhlasnya hilang, bungkas, maka rusak amal tuh, kada berpahala lagi. Ikhlas itu ibarat pohon akarnya. Apabila akar masih mau bersembunyi di dalam tanah, dijamin pohon itu masih tegak dan berbuah. Tapi kalau akarnya terbongkar, itu namanya sawit rebah. Itu kada berbuah lagi. Kalaupun berbuah kada semestinya lagi. Kenapa? Akar tak keluar. Makanya beramal, apabila ikhlasnya tak keluar, kada ada lagi di dalam hati ikhlasnya, amal tumbang. Ada berbuah lagi. Ibarat bangunan itu ikhlas wasinya. Kokoh apa tidak bangunan tergantung wasinya. Apabila wasi mau bersingit di dalam bangunan, bangunan itu kuat. Tapi menwasi kehendak di dalam, lalu orang maulah rumah,
mencor, wasinya di luar. Itu namanya orang bebungulan. Masa wasi di luar, cornya di dalam. Ada sejarahnya, wasi masih di dalam. Kalau hendak beramal, ikhlas itu ada di dalam. Apabila kada ada di dalam, maka amal rusak. Bangunan rusak, ganal apapun, kalau wasinya kada tahan lawas kada. Makanya kalau kita ini beramal ikhlas, itulah orang bertakwa. Ada wanyi. Wanyi itunya berbuat baik ikhlasnya. Walaupun kada diherung orang. Apabila bermadu diambil orang madunya, ada sarik wanyi. Makanya bagus kita meniru watak wanyi, tapi jangan jadi wanyi. Wataknya aja. Watak wanyi itu kelebihannya ada 4. 1, wanyi itu menyamakannya nang dimakannya nang baik-baik. Saripati bunga nang diisapnya, kada maunya bebesing hinggap. Ada sama lalak, ada sama ayam, pakoknya terus. Orang berbihira di punggungnya, pakoknya juga. Itu kada baik itu. Nah, kada pilih-pilih. Kalau wanyinya kada mau makan kecuali nang baik. Kita kada makan kecuali nang halal-halal. Itu orang Islam begitu. Nang kedua, wanyi itu nya menghinggap di dahan, kata Kiai Zainuddin Injitnya, dahan kada suah patah. Nya kada suah maulah diurang merusak diurang kada suah. Makanya orang Islam pantang merusak diurang. Apalagi merusak hubungan baik orang bertunangan dirusaknya. Nah, itu bukan watak orang Islam dah. Entah orang bertunangan mengalah aja lah. Wanita bukan satu, tapi kumbang banyak juga. Bunga tidak sekuntum, cuman kumbang ini banyak. Maka kumbang macel banyak juga, terbang ke sana sini. Dan sudah ada bunga terbang juga, dan seliur baungan juga. Intinya kada mau makan nang kada baiknya, makan nang baik, dahan kada mau patah. Yang ketiga, wanyi itunya kada suah ganggu orang. Soalnya kita di kampung wanyi, dan suah kecualinya diganggu. Orang Islam itu kada boleh mengganggu orang. Kenapa mengganggu orang? Nang keempatnya selalu memberikan yang baik. Itu buah ikhlas. Makanya kalau kita ini seperti wanyi itu memberikan kebaikan, kada mengharap apa-apa kecuali karena mengharap ridha Allah, karena hidup kada lawas. Nang lawas itu di akhirat. Kita kayak apa nasib di kuburan kita? Kayak apa nasib di akhirat? Jadi kita ikhlas saja, maka itulah orang bertakwa. 1. Yang kedua, wal haya, tanda orang beriman itu masih ada punya sifat malu. Kata Nabi, al haya la ya'ti illa bi khairin. Orang punya sifat malu tidak akan datang kecuali baik. Maka al haya kullu khairun. Orang punya sifat malu itu semuanya akan baik. Asal malunya betul-betul karena Allah. Ada malu kucing ada. Kalau malu kucing berbahaya juga. Ada orang bertiga berkunjung ke rumah orang malam. Rupanya disurungi gembung 4. Maka sama pada laparan bertiga nih. Habis sebiji seorang dia tinggal sebiji lagi sing handakan tuh mengguyur sebiji tapi malu. Janang tuan rumah habisakan. Ayo angah aja habisakan dah, ya kok kanyang dah. Tapi hati sing handakan. Suruh nang julak kada mau juga, acel kada mau juga. Sekarangnya tak macam mana pajah lampu. Nah, pajah lampu itu kan masalah. Hati sama pada gembong. Sekarangnya tertumpang 3 di atas piring. Lampu tuh kan dilawas pulang matinya, hidup pulang. Aingan aja napa main usum-usuman. Anak main apa bukan usum tuh, gambung di bawah tuh remik. Itu namanya malu kucing. Cuman kata Nabi sifat malu akhir zaman diambil Allah. Ada 4 macam nang lakas diambil Allah. Pertama barakah. Makanya di dunia mulai kurang barakah. Bumi nang mesti memberi barakah kurang barakah sudah. Terjadi gempa, longsor, luapan lumpur, macam-macam. Air laut naik ke darat, habis matian kebun kawan. Itu kan bumi sudah kurang barakah. Umur jen kurang barakah, belum tuha penyakit banyak banget. Tumpang tindih penyakit. Uang bahari jarang bisi penyakit, kada diperiksa apa? Ini periksa terus bisi banyak banget penyakit. Ada berarti barakah kita wah ini banyak banget penyakit. Ini virus nang ini habis dah, mudah-mudahan. Tapi ada pulang kayaknya virusnya. Ini pang aku nih bingung banget. Kehendakku kata kebenjer kada belum. Dia pun kayaknya aja. Kayaknya hulu na berunding rupanya di sana mendesak banget tawakalannya. Namun agak aman berangkat
mun kada batal hidupnya kan sudah dipikirkan banget. Jadi walaupun berhemat kita mikirkan kalau takdirnya pada berangkat kan berangkat pula. Mun takdirnya berangkat pula. Ada bisa kada. Jadi kita ikut takdir aja. Nah, tapi akhir zaman memang kada pati berakah. Mun halam kita hendak kemana aja nyaman berakah. Pemeriksaan kan kada ngalih. Mun wahini naik pesawat bercucuk hidung. Untung juga kada sampai ke telinga gitu. Nah kan pasti berakah lagi. Perjalanan kita banyak peraturan. Kenapa? Karena sudah kurang berakah. Penyakit banyak banget. Penyakit di zaman dulu udah ada, sekarang ada. Nah itu kan Nabi bilang sudah hidup di dunia sudah kurang berakah akhir zamannya. Umur gak ada peti berakah, makanan mungkin gak ada peti berakah juga. Salah bersalah, makan daging ginseng naik, makan udang galah kolesterol, makan kerupuk belinju asam urat, makan ikan sembilang aromatik, makan sambal cabai rawit, makan bakso karena mah pulang. Nah, apalagi hari-hari makan di warung duit pulang habis, sama mahalan bayarannya. Nah, jadi kada pati berakah lagi. Orang bahari makanan kada ada pakai penyedap pak. Jadinya sihat terus makanan tuh. Sekarang ini banyak penyedap. Gula nang apa pakai pengawet. Nang mie itu kan kanyol-kanyol lah. Itu ada zat burak tuh. Nah, mana tahu di zat burak itu. Aku kita nyambat dari itu. Itu kada bagus kada tuh. Kadang-kadang anak kita kada berendam kada mamahnya ini gitu. Ada bagus, makanya santriwati kami sekarang banyak karena penyakit mah. Karena mie itu dikuncangnya, dikacak-kacaknya kok tamu. Dia dikinya bumbu kuncangnya makan dari itu kapok itu kada bagus yang kesehatan. Nah, aku ini biasa dulu lawas ceramah nak ambil kap dengan dokter. Lalu kayak nak penyuluhan apa itu. Orang mie itu direndam mula, sudah direndam banyaknya buang. Kan ya rendam nak kedua. Nah, ini kadang kada berendam dimakan. Jadi makanan kita ini banyak instan gitu. Nah, serba jadi. Nah, kalau banyakkan pengawetnya, penyedapnya banyak. Jadi bukan hanya sehat nih tuh, banyak datang penyakit akhir zaman mau kada mau. Maka itu sudah. Nah, kedua sifat malu diambil Allah. Amun bahari orang sopan. Amun ada anak gadis kita keluar di malam tahun baru. Awan kawannya sebulan gak ada dibecangol lagi. Asa betul muka kawitan. Anak gadis itu digunting orang. Dari sini sampai ke pelabuhan tuh malam tahun baru bertemu di bawah pohon jambu. Sebulan mau bincol. Aduh ini keluar. Menurut ini, namun kada digunting orang kadang asa malu juga kayak ada laku. Itu tapi di sini kada, di kada aku tahu. Di sini kadang-kadang bisa kayak itu. Kadang-kadang mamanya tuh malah pas juga. Ayo aja hendak berjalan, jaga diri. Kayak apa mau jaga diri mau berduaan. Ada kawa, kucing gak tamu ikan berpanggang di harapan. Duduk berbagus ting lah aja. Apa lalu hanya itu ucapnya. Jadi aku ini betul cakap sulit. Maka kita jangan jadi dayus. Artinya kada pernah cemburu anak gadis berangkat dengan laki-laki. Di malam hari itu dayus tuh. Dayus tuh kada masuk surga. Wal'iyadzubillah min dzalik. Karena dia bisa mengambil hati kita. Datang mengambil itu cakap bagus pulang kah? Ingin mama. Padahal belum jadi minanto. Belum jam 1, sudah jam 5. Belum jelas jadi minanto, manggil mama. Kayaknya pulang boleh tulak di pasar tuh, ini membawakan sate lah, buah-buahan, ngambil perhatian mertua. Belum jam 1, sudah jam 2, belum jadi minanto pandai mengambil perhatian mertua. Anton apa nggak ada jam? Tapi yang penting ujungnya karena begitu. Lah kan sifat malu kan kurang nih. Kalau orang bahari ya Allah, keluar rumah apabila ada bejie bertutup kepala, berteriak bantuan di orang bahari. Nah, kedua ini ketutup kepala. Menurut ini bagaimana tutup kepala? Mun hanya rebe diri bunding. Rambutnya itu di diri bundingnya, nang kujur namanya. Aduh, sayangannya ditutup gitu diri bunding, bayarnya mahal. Nah, jadi kadang-kadang sudah sifat malu hilang. Kalau dulu tuh orang pakaian menutup aurat banget.
Wah, ini kadang-kadang coba kita lihat di pasar tuh, silawar yang dipakai ke anak muda tuh, pinggangnya bukan sampai ke pinggang, tersangkut di perbatasan di antara Tembilahan dengan Kuala Tungkal. Tersangkutnya di Kuala Ino. Maka kami tulakan awan almarhum Ustaz Hamid, Ustaz Abdul Hamid ke Tembilahan. Ustaz Husnaini, aku ada orang situ katanya janda bersilawar panjang. Silawar itu kan pinggang kan kada sampai ke pinggang. Nah, duduknya rupanya baju kaos itu naik ke atas, aku di belakang, kiri-kiri macam itu. Apa katanya duduk tejungat-ujung silawar, asli kelihatan Kuala Ino. Siapa putih kadep pula. Awak anak meti berdosa, ada di sini ada barang bagus. Payah juga ya. Aduh, hai lakas kabur mata. Pakaian tuh serba ngalih, ditarik ke bawah pusat kelihatan, ditarik ke atas bawah kelihatan, kada ditarik bawah atas kelihatan. Itu akhir zaman. Yang ketiga, amanah diambil Allah akhir zaman, sehingga kurang bisa menjalankan amanah. Amanah jadi rebutan, tapi yang menjalankannya payah. Itu tanda akhir zaman. Nanti timbullah yang keempat, sifat adil diambil Allah. Makanya kita nih kedapati adil lagi. Awan anak kan kedapati adil. Anak bakal lahir berdua, nang kakak awan nang ading, nang salah nang ading. Nah, saatnya bakal lahir nang dimamain nang kakak, merikus mengibit nang kakak. Ini aja, wak ganal ada bakal. Nang mengibit tuh nang ada bakal. Nang tuha lagi, bukan ganal lagi, tuha lagi. Jadi akhirnya tertanam di hati anak. Di hati anak tertanam, berarti mama sayang awan ading. Nah, behirinya kena ada aktor lagi, udah badingnya ada aktor. Orang behiri mun bakal lahir udah bading, kedua-duanya sering disiden. Mana dipukul-pukul keduanya. Mun wah ini kadang ya Allah, bungol banget jading dilawan nih. Awak kenal. Awak nambungol. Orang ada salah disariki. Jadi terbiasa nanti anaknya kada baik awan abangnya, awan adingnya. Makanya kita nih adil lah sedikit. Awan orang itu juga ramahnya minta ampun. Di rumah makan penyarikan. Ada orang datang. Ada adil. Bini orang terdangsar tuh jalannya tiket lokal anul berlubang dah. Terdangsar terduduk. Aduh hati-hati lepas turun membilakan kayu. Membilakan banyu besuh. Bini orang. Sekarang bini awak tuh terhentak mana kata. Tahu pada yang berlubang masih. Ada orang yang datang harinya. Awan bini orang ramah minta ampun. Awan bini awak ya Allah, pada bini awak nanti orang masakan hari-hari. Kan apa kasar bini orang menusuk masakan kita. Cara masakan berterabang mangkok di rumah. Ini kadang bini orang ramah, bibinya gitu juga menolaki orang ramah. Hanya duduk lekas ke kelinting mulakan banyu. Minum ya. Jangan besar repot enggak repot kok. Sekali lagi awak kulit nendus sawit jam duduk tak ada keluar kopi minum. Jangan aculah kan kopi ulah seorang aja gitu. Ada orangnya ada dia. Cobalah diubah yang adil. Namun ada tamu makan di rumah, kan menyempurninya tak penumpang dosa gimana kita bisa aitina mau laki maka abah makan simpulnya abahnya membasuh piringnya ada hendak cara dibasuh haharunom laki orang baik laki orang baik tapi salah juga ibu kayak gitu juga. Kamu tolak ke pengantin bunga supaya ayu inting cari di rumah kayak malampir. Kamu tolak ke pengantin pukul 3 lapis cari di rumah pukul beres. Kamu tolak ke pengantin pakai parfum Casablanca cari masuk ke kamar punya kapak dengan bawa Pixon. Aduh kada berselera lagi kayak anak baik nanti. Aduh meleset mulai malam nih nang arom di kamar. Patang tuh mandi bagus pakai sabun Lifebuoy itu, pakai sampo Sunsilk.
Jadi masuk ke kamar ada arom juga. Orang laki sama aja mandi katanya. Kemudian tangan ke atas. Kalau laki ada bercabut, aduh, bocok pak aja sama aja. Nah jadi mulai patang kita mandian. Nang laki mandi, nang bini mandi. Biar bagus di rumah. Yang naik kekasaran. Ini kadang laki bini bawa kekasaran. Kita nih ketujuh memperbaiki di luar, di dalam kurang diperhatikan. Bola rumah kayak itu juga, pelatarnya bunga banget, dapur rongkang, banyak juga. Di hadapan lampu kelap-kelip, kan ada lampu kelap-kelip tuh, nyambut tahun baru kelap-kelip lampu. Di dalam makan, ya kiri lampu, yang di hadapan kelap-kelip. Jadi kita nih bagus di luar, pada tidak di dalam. Makanya kita yang adil, cuma kata Nabi sifat adil akhir zaman diambil. Mudah-mudahan kita orang pengajian nih harus adil, baik keluar, ramah di luar, harus ramah di dalam. Nabi itu memanggil bini Humairah, memanggil bini Din, artinya dengan mesra. Kalau bertakun makanan adakah nak makan, adakah lagi je Nabi makanan, kata Sayyidah Aisyah ada sedikit. Kayak apa mau aku nak memberi orang yang membutuhkan, ayo Haji Sidin kita puasaan, nyamannya di rumah. Makanya Nabi itu baiti dan nanti teman kita hendak memberi orang memberi orang dia mereka kita puasa nyaman dia. Orang kanyangnya belepar bungol tambuk begitu. Ada mau sih Den. Nah, jadi kita nih harus meniru Rasulullah. Nabi itu kalau makanan ada nyaman Nabi berenai. Kita nih jangan melajari bini berdusta. Laki jangan melajari bini berdusta. Bini jangan melajari laki berdusta. Mana contohnya? Amun ada makanan masak sop kamasinan berenai. Kalau berbunyi mesti berdustanya. Oma jawabannya masinnya sop masih sedikit tuh ya nyata akan berdusta. Cuma sedikit kayak pemasin. Ini sop pulang hambar pulang cuma ini hambarnya pas udah tuh di rumah loh kok aja. Cuma kan orang uyahi kan. Belajar bini berdusta maka cocok dimakan jadi cocok berenai. Laki bini gitu juga. Laki ini bagus tujuannya, hendak menukarkan durian ini musim durian, hendak membahagiakan bini, ada hendak mengadakan surprise. Pulang ke pasar hati-hati dan beli durian tuh, ambil durian, puncang berhemat, nyem begulak dia, masak, cium gulang, pokoknya dia ini hidung kan berarti biris juga, selismaan. Membunyi berkuncang aja aku tadi nggak menggugurku nggak sih menggugur nah jadiin bagus nih ya padahal kan bagus kada maka mahal 50.000 sih sampai ke rumah dibuka dan bini sakanya mantah sepanggal sahabat jangan masak bini jangan meniwas apabila meniwas laki berdusta kalau dia nang bini kayak ini bertukar durian sesalah mahal nih nah laki mikirlah kalau lewat 50 nya karena marah bilang laki murah berapa sih aja 10.000 mending aja pada baik muka-mukahan nukar nang 50 hati nang laki 50 mulai itu bukan daripada karena marahin makanya marahan apa itu orang laki nikmati kalau dimakan mana kau berenai laki berhemat orang baju udah ke jambi nang maksud laki di baik kayak sudah bini kadang ketujuh jangan dihapak padahal kan bagus terus suka lah jangan suka ya aja nah apa aja ini bagusnya aja ketujuh aku nih ya padahal kadang ketujuh udah hati pakai hari-hari jadi laki senang alhamdulillah aja bini ku ditukarkan senang banget hari-hari dipakainya imbah ditapas pakainya pulang padahal kenapa dipakai hari-hari supaya lakas buruk jadi melakas buruk kan kayak lagi ini kadang ya Allah ketujuh banget nih was jangan nampalak laki jangan nampalak bini nah itu nyaman tuh adil keluar baik ke dalam baik. Nah ketiga tanda orang beriman itu wasyukru hidup nih harus bersyukur walaupun agak gegeringan bersyukur aja karena masih ada nasihat ada raja pergi berburu dengan pengawal sekalinya pergi berburu tadi rupanya raja ini memegang pedangnya tuh tersayat kayak jarinya
sehingga jarinya putus syuting. Berarti tinggal 4 lagi putus syuting. Raja mengeluh kayak kesal. Jadi ya pengawalnya, raja syukuri aja apa yang terjadi, syukuran tuh jari sampian cuma sebilah nang pagat kada kali 5-nya, syukuri masih ada 4. Raja marah. Orang sudah jari putus syuting disuruh bersyukur pulang hidup, marah dia. Boleh ke kerajaan, ini pengawal dihukum tanpa salah karena tadi memberikan saran tadi bersyukur aja kayak mahuhulot begitu. Di penjara dalam kisah itu 2 tahun. Sudah lawas-lawas nang jari putus tadi sembuh, hendak berburu pulang cari kawan nang lain. Pendamping hendak berburu nang biasa paham di dalam hutan, di dalam penjara. Akhirnya cari kawan yang lain, pendamping hanyar. Pendamping hanyar ini dapat dipaham di hutan, rupanya sasat. Begitu sasat tadi tetamu orang hutan, rupanya ditangkapnya raja on pengawal berdua tadi, dibawanya ke kerajaan hutan tadi. Rupanya tahun itu hendak mengadakan persembahan, menyembelih leher manusia 2. Pas banget nang datang berdua, pucuk dicari ulam pun tiba. Janang raja bahasa kita, ya inilah nang cocok disembelih. Lalu dimandiinya pakai wangi-wangian menurut adatnya, bunga-bunga, dimandikannya, diikatnya, kemudian disembelih pengawal raja, putus lehernya. Tinggal raja lagi. Begitu dimandikan, diikat, hendak ditatak lehernya, sekalinya melihat jarinya putus syuting. Kata raja hutan, tidak boleh mempersembahkan kepada Tuhannya nang cacat, kena sarik Tuhannya, dan kada boleh dianiaya, maka dilepas. Begitu dilepas, raja buka cinet, ingatnya cinet, buka laju. Cinet di tempat dibuka kita keluar, kalau salah, bersuara laju. Sekalinya sampai ke istana. Sudah itu dipanggil pengawal. Kata raja, pengawal keluarkan yang biasa mendampingi saya berburu. Dia di penjara 2 tahun, sekarang bebas, dikeluarkan. Panggil, kagetlah, kenapa dibebaskan? Hanya setumat di penjara, kenapa bebas? Kata raja, aku terima kasih nasihatmu, bujur nasihatmu, syukuri apa yang terjadi. Betul. Untung jariku pagat. Cakap tidak, nih gulu ko nang pagat presiden. Syukur jari pagat. Nah betul jikam. Jadi aku minta maaf raja, menghukum ikam kada salah. Kada ujian nang pengawal, aku ingin terima kasih. Karena sempian masuk ke penjara, aku terima kasih. Cakap bangsa aku kan masuk penjara, bukan kawan ko nang pagat. Nih nang pagat presiden. Nah, jadi nang masuk penjara bersyukur, nang pagat salunjok bersyukur. Jadi kalau bisa hidup nih bersyukur dan harus bisa. La in syakartum la azidannakum. Nang keempat, tanda orang beriman wasabru. Hidup nih harus bersabar. Man sabara zabara. Apalagi dalam menuntut ilmu harus bersabar. Orang tuh hagin harus bersabar. Anak menuntut ilmu itu boleh karena pukul gurunya marah, bersabar aja. Orang berhari itu. Ada orang menuntut ilmu masuk ke pondok pesantren. Sudah masuk ke pondok pesantren, sekali masuk pondok pesantren, sekalinya setahunan ada dilajari guru itu, ada dilajari kada, ya pada mau mati. Setahunan itu tugas membersihkan WC. Pada berpindah-pindah entah situ Pak. Sudah setahun libur, boleh. Begitu boleh, sampai ke rumah ditakuni abahnya. Ujar abahnya nak ikam sampai bab apa belajar pakai. Ujar nang anak masih di sekitar babul wisi berarti. Oh, ujar abahnya rasa berikam dilajari kada bab wisi pang hari-hari ungkong membersihkan wisi. Marah sabar gitu den. Kena orang sabar itu ada aja barakahnya. Tulak pulang naklah, tulak nang anak pulang. Ini namanya anaknya sabar, abahnya sabar.
Mun kita ini kadang kada sabar, ya anaknya kada sabar, abahnya juga kada sabar. Kata abahnya, ikam berangkat pulang tahun nih. Sekalinya berangkat pulang tahun tuh tadi, sekalinya pindah bab. Kada lagi membersihkan WC, tapi pindah bab menyapu halaman pondok pesantren, bab menyapu halaman masjid. Setahunan kada dilajari, kada pulang. Boleh ke rumah, sudah boleh ke rumah, pulang ditakuni oleh abahnya. Sampai mana nak belajar bab fakih, alhamdulillah bahaya pindah babnya, bab membersihkan halaman, kada lagi babul WC. Oh ya abahnya marah anak ay sabar ikam, sabar. Nah, tulak pulang nang ketiga, tulak nang ketiga pindah pulang. Kemana pindahnya? Pindah tukang hidupi lampu di masjid, tukang bersihkan masjid, tukang urak sajadah, kemudian tukang hidupkan lampu. Sekalinya suatu saat taguringan sidin, taguringan subuh pada terbangun, kiai sudah sampai ke dalam masjid, kemudian jemaah enam santri sudah datang, takajud sidin, menarik napas mahingal, sekalinya seketika lampu tulang tira hidup semuanya. Puja guru ayuh bulik alim dia, berkeramat berkah sabar. Kita ini kadang kada sabar. Anak dimamai guru, mamanya malah menakan. Itu cerancang datang ke di guru. Aku dia melahirkan. 10 tahun aku bisa nyari anak kok. Kenapa maka disariki? Kadang anak orang tuh macal. Saya kenapa tahu? Saya mengisi penataran penyuluhan apa ya? Mengisi lah pokoknya guru-guru istri kelas 4 tungkal ilir, jangan salah kemarin. Macam mana menghadapi keluhan. Anak ini kadang macal di istri itu, kayaknya bilanya macalnya kan mengganggu anak orang tuh, dicuritinya muha anak orang tuh, nangis, binian ada kan yang macal, yang mana ada 40 tuh budak bertiga ada yang macal. Jadi abahnya nang ini kan malah dulu kan gurunya, macam mana anak kami diganggu terus. Jadi gurunya menghukum yang curit muha orang, kalau dihukum gurunya curit gurunya muhanya, nyaman lah dicurit muha. Rupanya guru tadi mencuri tadi ada bekas merah, dituntutnya oleh orang tuanya bermasalah. Nah jadi ngali kayak apa anak pernah jadi orang baik kan? Ada mau jadi orang baik. Orang baik itu kalau yang baik berkeramat karena orang tuanya ikhlas. Apabila melepaskan anak ke madrasah, bila melepaskan anak ke sekolah SD, terserah guru. Namunnya kena pukul guru berarti macal lah. Kadang-kadang bermuka dua gitu nih. Iya. Anak kita dicariki guru malah anakan. Ada di rumah hari-hari dicariki juga. Iya. Jadi ada soalnya lagi anak pada di rumah hari-hari dimamai. Ada orangnya. Kan kita kan melihat anak tumbuh sakit mamai kita. Nah, amun di guru bermamai wajarnya mengganggu orang. Orang menulis di curitnya, orang menulis curitnya. Nah, jadi amun kada sabar kita ada mubahsil, maka kita apabila nih pondok An-Nawawi nih, kita serahkan anak ke sini, terserah Ustaz Ibrahim, nak dicatoknya nerautan, catok pas itu, nyaman anak berubah. Orang baharikan kalau anak itu dipukul dulu mengadu mamanya lagi, macal pang. Kurang bagi kurang kita mama nambahiakan, anak nambahi sih den. Jadi orang bahari itu sabar, mengantar anak ke pondok itu sabar, mengantar anak ke madrasah itu sabar. Jadi kalau kita sabar, setahun anak ada berhasil, merah kadang-kadang mau ya gurunya, apa yang mendorong anak 2 tahun nggak bisa bikin kitab, percuma aja mendorong ke situ, jangan. Kalau kita dapat laduninya, mau kita berkah sabar itu kan orang setahunan di bab wisi ya masih ada protes ada, jadi wali. Tapi kita protes terus, pokoknya anak kita nih bisa kakada kamundok, nampak yang sudah ngemundok, sudahlah ada itu berkahnya, jangan disalahkan lagi pundok. Ada mungkin nama alim akan berataan, bingkil jangan bisa bikin sepida berataan, menang bikin kalaharnya setangnya pingkok, setangnya bagus banyak kempis, munyak beli kakannya lagi, masuk rusak beli parah lagi, karena ongkai, karena operasi sudah. Jadi kuncinya kita nih, namun hendak sukses harus bersabar. Masukkan anak ke madrasah harus bersabar. Nah apa aja digawi kalau bersabar mesti sukses.
sukses. Makanya tanda orang beriman hidup bersabar, hidup bersyukur, punya sifat malu dan takwa kepada Allah dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Insya Allah iman kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Katanya husnul khatimah itu ianya husnul khatimah itu katanya ketika hendak mati itu pada ingat yang lain lagi, ingat Allah aja. Makanya orang-orang hebat itu kada mau hatinya sedetik pun lupa dengan Allah, kada mau sedetik pun kada mau. Makanya orang-orang hebat itulah para aulia, orang-orang soleh, walaupunnya sugih laisat minat dunia, kada termasuk dunia kada. Kenapa hatinya kada mau lari dari Allah, kada mau. Jadi ada yang protes, yang mana aja jadi kiai sugih. Orang kan jadi kiai itu sederhana, ini rumah bertingkat 4, mobil Alfa, bini mampa 4, harunom. Apa aja, Tuhannya guru tunjukkanlah kesederhanaan. Panggil gurunya, kata guru, kam 4 berjalan-jalan, 4 mobil pun mewah nih. Nah, tapi ada tugas di guru ikam engkau tiakan kawan gue nih. Banyunya hibak pulang tuh, jagakan dia jangan terbelik banyu nih. Jangan sampai terlimbak. Jalan dong kayak gini, pada terlimbak. Akhirnya berjalan naik bermobil, berjam-jam mau leleng di tempat-tempat yang indah pemandangannya. Tapi sini tak kau beli lihat mata kegelas nih kan. Bila tak kencang jaga sidin, bila telapuh turunakan sidin. Yang ini pang dimenakan jadi siko jadi per, bukan mobil lagi jadi per. Sampai ke satu tempat ditakuni guru, guru nyaman lah naik mobil mewah kok. Oh jadi sidin kayak apa hendak nyaman? Aku menjagakan cawan pian di jalan. Ada sawah lagi aku mikir pemandangan yang indah ada sawah. Menikmati bangku manyat ke sawah karena hatiku takutan ini bangku pian itu balik. Makanya aku kada suara apa kayak itu tuh aku di sini. Aku kada merasa kada nikmat dunianya. Dunia ini di tangan aja. Nang di hati itu hanya Allah. Makanya kita berusaha, nang di hati kita hanya Allah, nang di hati kita hanya Rasulullah, nang di hati kita hanya orang-orang soleh. Tempatkanlah orang-orang soleh di hati kita, insya Allah dapat menempatkan para aulia di hati kita, dapat menempatkan Rasulullah di hati kita, dapat menempatkan Allah di hati kita. Maka bila ada orang soleh dicela, sadih kita sadih. Karena beliau sudah ada di hati kita, insya Allah mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.